Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang materi konsep desain kemasan. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya dulu, ya ini pretestnya ya. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini, apa yang Anda ketahui? Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda bisa jawab. Yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang kemasan? Catat, tulis di dalam buku. Apa yang Anda ketahui tentang kemasan? Kemudian, sebutkan contoh kemasan yang menarik itu seperti apa. Jadi kemasan yang menurut Anda menarik itu kemasan yang seperti apa. Dan yang terakhir adalah, apa fungsi dari kemasan? Silakan dicatat, ditulis di dalam buku sebelum kita memulai materi kali ini. Oke, kita lanjutkan. Yang sekarang adalah fungsi kemasan. Ya, fungsi kemasan ini ada dua. Yang pertama fungsi protektif, yaitu berfungsi untuk melindungi produk dari hal yang dapat merusak produk tersebut. Kemudian, desain yang simple dan mudah dirakit. Itu adalah fungsi protektif. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi promosional, yaitu sebagai media promosi yang menampilkan gambar produk pada kemasan. Jadi, dari gambar produk pada kemasan tersebut kita sudah bisa mengetahui kira-kira produk ini apa isinya. Kemudian desain yang unik dan menarik ya. Setiap produk itu didesain semenarik mungkin dan seunik mungkin untuk meningkatkan fitur promosionalnya supaya dia lebih laris dan enak dilihat. Kemudian kemasan dapat digunakan untuk fungsi yang lain ya. Misalkan ada seperti jajanan anak-anak itu sebenarnya isinya permen itu, tapi anak-anak tuh membelinya bukan karena permennya, lebih kepada mungkin dia bisa jadi robot-robotan itu. Jadi ada fungsi lain yang dapat digunakan pada kemasan tersebut. Berikutnya jenis kemasan berdasarkan struktur ataupun isi. Yang pertama ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, kita lihat di sini. Kemasan primer itu di sini pada contohnya makanan kaleng ya. Di sini adalah green peas ya. Ini makanan kaleng. Itu adalah kemasan primernya yang langsung berhubungan dengan produk. Kemudian yang kedua kemasan sekunder, yaitu kaleng tadi dimasukin lagi ke dalam kotak ya ataupun kardusnya. Kemudian kemasan tersiernya kardus tadi ya, beberapa kardus yang sudah berisi makanan kaleng tadi di-pack lagi menjadi kardus yang lebih besar. Biasanya kemasan tersier ini yang didistribusikan dari pabrik menuju ke supplier-suppliernya. Kemudian jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang pertama yaitu kemasan sekali pakai ya. Jadi ada kemasan itu yang sifatnya cuma satu kali pakai. Kemudian kemasan yang digunakan bisa berulang-ulang kali. Kemudian juga kemasan yang tidak dibuang. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh gambar kemasan ya. Ada kue ya, berbagai macam jenis, bentuk unik ya, dari sisi warna, komposisi gambar. Kemudian juga lukisan ya, kalau ada lukisan pada gambar tersebut itu mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Juga warna ya, misalkan seperti kalau kita punya minuman, warna minuman tersebut merah, itu biasanya kita bisa menebak rasanya mungkin seperti rasa stroberi atau juga mungkin rasa koko pandan gitu ya. Kalau misalkan warnanya hijau itu kita bisa berasumsi mungkin kalau hijau ini warnanya adalah rasa melon seperti itu. Jadi dari warna itu bisa mewakili. Kemudian dari gambar juga bisa mewakili produk apa yang ada di dalam kemasan tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi beberapa contoh ya, seperti ini. Nah, yang di sini ini sebenarnya coklat, tapi kemasannya bentuknya piano gitu. Jadi selain kita bisa mengkonsumsi coklatnya ataupun bagian makanannya itu, ada fungsi lain, mungkin estetik, bisa sebagai barang hiasan atau juga bisa sebagai piano yang bisa dimainkan gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa dimainkan. Memang ada produk yang bisa dimainkan seperti yang saya bilang tadi, contohnya ada permen, tapi di dalam permen tersebut ada kemasannya yang bisa dijadikan robot gitu. Jadi kalau anak-anak mau beli bukan berdasarkan permennya sebenarnya, tapi lebih ke fungsi lainnya seperti ada robotnya dan lain semacamnya. Kemudian lagi ini banyak contoh-contoh gambar yang bisa dilihat ya, baik minuman, kue ya, kemudian ada permen. Nah, seperti ini bisa lihat di layar. Nah, ini contoh-contoh packingnya dari kotak, dari plastik. Nah, sekarang kita
perhatikan 10 hal yang harus diperhatikan sebelum membuat desain ataupun kemasan. Yang pertama, kita mau membuat tuh produk apa ya. Produk kita itu apa? Untuk kita sesuaikan dengan kemasan yang akan kita buat. Kemudian apa jenis ataupun kategori dari produk kita? Kita harus tentukan itu dulu ya. Setelah kita tahu produk kita apa, kemudian jenis dan kategori produk kita itu apa. Kemudian seberapa besar ukuran produk yang akan kita buat. Jadi kemasan itu kalau hari ini biasanya dibikin sesimpel mungkin ya, lebih kecil, lebih slim, nah, supaya lebih praktis untuk dibawa-bawa. Nah, seperti itu. Jadi sebesar apa produk kita harus tentukan juga agar kemasannya itu bisa kita desain sedemikian rupa. Kemudian siapa kompetitor ataupun pesaing kita? Pesaing kita siapa? Mereka bikin produk yang sama dengan kita atau tidak? Kemudian produk mereka seperti apa kemasannya? Keunggulannya seperti apa? Nah, kita juga harus memikirkan itu. Kalau bisa kita lebih membuat lebih kemasannya itu lebih menarik daripada kompetitor kita. Kemudian berikutnya, apa yang membuat produk Anda unik ya? Apa yang membuat produk kita ini unik dari kompetitor kita yang lain ya? Kompetitor kita lain misalkan bikin pisang goreng gitu ya. Pisang goreng biasa saja, belah pisangnya 3 gitu. Nah, kita bikin harus lebih unik lagi. Misalnya kita punya pisang goreng tapi belah pisangnya 5 gitu. Nah, itu seperti yang dijual pakai apa? Yang namanya pisang kipas dan lain-lain itu ya. Pisangnya lebih lebar, nah itu belahnya lebih banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Kita harus punya sesuatu yang unik untuk produk yang kita punya agar lebih mudah diingat ya, ataupun juga lebih menarik daripada customer. Kemudian target kita apa ya? Target konsumen kita tuh siapa? Anak-anak, seperti yang saya bilang tadi, permen. Itu targetnya anak-anak ya, itu ya. Kalau yang remaja biasanya nggak akan beli itu permen ya, apalagi orang tua. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita bikin target kita anak muda ya, mungkin kita bisa bikin kemasan seperti pada minuman yang dijual ya, seperti boba yang lagi ngetren ya, boba ataupun aneka-aneka makanan dan minuman yang unik-unik yang disenangi oleh kaula muda ya. Nah, yang seperti itu biasanya orang-orang tua nggak akan beli, anak-anak juga enggak gitu ya. Biasanya ada ranknya, target konsumen kita siapa. Kemudian kalau misalkan orang tua, tentunya bukan yang seperti itu lagi targetnya ya. Berbeda lagi produk yang harus kita pasarkan. Dan kemasannya juga tentu kita sesuaikan juga. Kalau target anak muda ya mungkin kesannya desainnya lebih merujuk ke yang disenangi oleh kaula muda gitu. Kalau anak-anak mungkin lebih yang disenangi anak-anak seperti mungkin desain mainan dan lain-lain ya. Jadi ada makanan tapi desain dari kemasannya bentuk berupa mainan ataupun yang dia senangi, tokoh-tokoh kartun dan sebagainya. Kemudian apa tujuan atau makna desain kemasan yang kita buat? Ya, jadi kita membuat kemasan tersebut ada tujuannya. Desain itu kita buat untuk apa? Ya, tujuannya apa desain tersebut? Kemudian lagi apa bahan kemasan dari produk kita? Ya, kita membuat kemasan pada produk tersebut memiliki bahan misalkan plastik. Ya, kenapa kita pakai plastik? Kenapa kita pakai kardus? Yang pertama tadi kenapa kita pakai kaleng? Nah, itu semuanya ada tujuannya. Sesuaikan dengan produk yang akan kita pasarkan. Kemudian berapa harga bahan kemasan dan biaya desain itu juga harus dipertimbangkan sehingga harga jual produk bisa maksimal, tidak terlalu mahal tapi juga tetap dapat benefit ataupun keuntungan dari produk yang kita jual. Dan yang ke-10 yaitu seberapa kuat bahan kemasan yang kita buat ya. Kalau kaleng tadi, makanan kaleng itu biasanya bahan dari kemasan itu dari kaleng ya ataupun dari seng. Itu memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada bahan seperti plastik, kertas ataupun kardus, karena peruntukannya itu biasanya didistribusikan di jarak yang cukup jauh, mungkin dari produsen ataupun dari pabrik ke beberapa penjual ya. Sebelum penjual ke toko-toko itu tentu ke grosir dulu. Tapi kalau misalkan kita beli seperti pisang goreng itu nggak akan dikemas dalam bentuk kaleng ya, mungkin cukup dibungkus dalam koran kemudian dimasukin dalam plastik. Biasanya jarak tempuhnya nggak jauh ya, yang beli gorengan itu biasanya orang-orang seputaran, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita pakai lagi kemasan yang plastik terus divakum, misalkan kerupuk cabai, itu tidak boleh masuk angin ya. Jadi kemasannya plastik tapi harus divakum, artinya harus di seal ya, dikasih segel supaya tidak masuk angin. Karena bahan kerupuk itu kalau masuk angin akan menyebabkan produk yang ada di dalamnya itu rusak. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian contoh perbandingan produk. Di sini kita lihat ada tabel ya, bisa dibaca. Yang pertama itu contohnya nomor 1 itu aspeknya, aspek produk. Produk A misalkan keripik pisang, kemudian produk B itu adalah lakse. Kemudian dari aspek jenis, produk A itu makanan kering, produk B itu makanan basah. Kemudian dari sisi ukuran, aspek ukuran, produk A itu sedang, produk B itu kecil. Nah, ini contoh perbandingan produk yang perlu kita pelajari sebelum kita membuat sebuah produk dan membuat kemasan tentunya dalam sebuah produk.
Nah, tips dan trik membuat kemasan yang pertama sesuai dengan target konsumen ataupun pasar seperti yang dijelaskan tadi. Jadi konsumen kita siapa ya, pasar kita itu siapa, kita sesuaikan sesuai dengan selera agar lebih menarik pasar ataupun calon customer yang akan kita targetkan. Kemudian harus ergonomis, eye-catching ya ataupun menarik ya, enak dilihat oleh mata. Kemudian ergonomi ya, bentuknya itu tidak besar, slim, mudah dibawa misalkan seperti itu. Kemudian eye-catching itu mudah dilihat tuh artinya kalau kita lihat produk tersebut dari jauh kita sudah tahu oh ini produk ini. Sehingga kalau misalkan ada yang lagi nyari produk kita dari jarak jauh dia melihat sudah ketahuan oh ini produknya ini. Langsung bisa dicari dengan mudah. Kemudian juga pastinya menarik. Kemudian yang berikutnya memiliki ciri khas. Jadi produk kita itu didesain memiliki ciri khas tertentu. Misalkan warna. Ya, misalkan kalau kita contohkan produk-produknya ada misalkan seperti KFC ya, itu kalau dari jauh kita udah bisa lihat ya. Biasanya logonya merah gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau cari produk-produk yang lain biasanya dari spanduk ataupun dari jauh kita lihat dari warna, itu lebih mudah untuk ditemukan. Kemudian sesuaikan ukuran kemasan dengan produk. Jadi jangan kemasan kita kecil, kemasan kita besar, begitu dibuka isinya ternyata kecil ya. Ya, jangan seperti itu. Kecuali mungkin untuk keperluan packing ya, karena ada mungkin supaya jangan rusak di jalan, itu masih mungkin. Tapi kalau kita membuat produk itu, sesuaikan saja kemasannya dengan isi dari produk tersebut. Kemudian pastikan daya tahan kemasan terhadap produk. Jadi produk yang kita jual ini produk yang seperti apa? Produk yang perlu pengawet kah? Seperti makanan kaleng tadi ataupun keripik dan lain-lain. Kemudian juga kalau produk yang memang seperti pisang goreng tadi yang saya contohkan ya. Jadi kita perhatikan daya tahan kemasan terhadap produk. Nah, yang seperti pisang goreng tadi mungkin perlu dibungkus koran dulu ataupun kertas sebelum dimasukin ke dalam plastik karena seumpama pisang goreng tersebut masih panas langsung kita masukin langsung ke dalam plastik, plastiknya itu bisa meleleh. Nah, itu juga bisa keracunan plastiknya dan juga kemasannya bisa rusak. Contohnya seperti itu. Jadi kita perhatikan untuk daya tahan kemasan tersebut terhadap produk yang kita buat. Kemudian memiliki special pack. Nah, jadi kalau misalkan pembelian 1, pembelian 2, atau pembelian 1 lusin, itu ada pack-pack ya, ataupun packing-packing spesial, kemasan-kemasan spesial yang sudah kita desain untuk mudah dilihat ya, menarik dan lebih ergonomi untuk dibawa. Nah, langkah pembuatan kemasan ini, yang pertama kita tentukan inspirasi desain dari kemasan tersebut. Jadi kita perlu inspirasi untuk mendesain kemasan dari produk yang mau kita buat. Kemudian buat sketsa konsep dari kemasan produk tersebut. Kemudian lagi terapkan pada tool design, ya bisa pakai Microsoft Word, Photoshop, Illustrator, Maya, dan lain sebagainya. Dan masih banyak tool design ataupun software yang digunakan untuk melakukan desain produk ini, ya banyak ya. Kalau di sini Microsoft Word sih paling simple ya. Kalau Illustrator oke, untuk membuat desain logo dan lain-lain. Kemudian kalau Photoshop itu untuk editing gambarnya, posisinya, warna, dan lain sebagainya. Kalau Maya ini lebih ke video ya, ini video iklan, lebih ke video sih sebenarnya. Kemudian cetak kemasan. Ya, setelah kita tentukan inspirasi, kita buat sketsanya, coretan-coretannya. Kemudian kita pindahkan ke komputer dalam bentuk digital dengan beberapa software ataupun tools tadi. Kemudian kita cetak ataupun kita print, lalu kita rakit. Ya, banyak kemasan itu misalkan kotak, katakanlah seperti kotak nasi kotak itu bentuknya bukan kotak ya pas kita beli. Kalau kita beli secara banyak itu bentuknya flat. Lembaran-lembaran ya, lembaran tersebut tapi sudah didesain. Nah, supaya dia bisa jadi kotak itu dirakit ya, ada patahan-patahannya dilipat sehingga jadilah dia dalam bentuk kotak ataupun kubus. Kemudian setelah itu tadi tentunya nanti ya kita akan lakukan, setelah langkah pembuatan kemasan tadi kita distribusikan ya, ataupun kita bisa sebarkan produk kita dengan kemasan yang sudah kita buat. Nah, ini yang saya buat link ini adalah contoh-contoh distributor kemasan. Artinya kita punya desain kemasan, kita bisa kirim ke mereka, nanti mereka cetakkan atau mereka printkan dalam bentuk kemasan yang sudah kita desain. Nah, untuk hari ini materinya itu dulu ya, sampai ke langkah pembuatan kemasan ya. Jadi tentang prototipenya nanti kita akan desain selanjutnya di pertemuan yang berikutnya lagi. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa bertanya langsung di WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lakukan tugas ini ya, atau ini post test. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara menulisnya ke dalam buku, untuk kemudian jawaban tersebut direkam dalam bentuk lisan atau suara. Jadi kalian tulis di buku jawabannya dulu. Setelah selesai semua, terus kalian ambil handphone dan kalian rekam suara.
dan kalian sebutkan ataupun kalian bacakan jawaban dari kalian tadi, sehingga nanti format rekaman itu dalam bentuk format file MP3. Nanti kemudian diupload ke Google Classroom itu dalam bentuk file MP3 tadi, dan juga foto dari buku yang sudah kalian tulis jawaban tadi. Jadi ada dua, file MP3-nya dari rekaman suara, dan yang satunya lagi adalah jawaban yang sudah kalian tulis di buku. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan fungsi dari kemasan. Yang kedua, jelaskan 10 hal yang harus diperhatikan sebelum membuat desain kemasan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan eye-catching pada kemasan? Yang keempat, jelaskan langkah pembuatan kemasan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengapa kemasan produk yang kita buat harus sesuai dengan target konsumen atau pasar? Oke, silakan dikerjakan tugas ini. Jangan sampai ada yang terlambat ataupun tidak mengumpulkan. Terima kasih.